Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akan enak dari seri 2B. Di sini saya akan menjelaskan mengenai model OSI atau Open System Interconnection beserta proses komunikasi data dari perangkat pengirim hingga ke perangkat penerima. Mana sih? Jadi, OSI atau Open System Interconnection itu merupakan model konseptual yang membagi proses komunikasi data dalam jaringan komputer menjadi 7 lapisan atau layer yang berbeda. Dan masing-masing dengan fungsi dan tanggung jawabnya sendiri. Tujuan utamanya itu tujuan utamanya itu adalah agar perangkat dari vendor yang berbeda dapat saling berkomunikasi dengan standar yang sama. Dan itu model juga memudahkan administrator jaringan ketika terjadi gangguan karena masalah itu dapat dilacak berdasarkan layar yang mengalami kendala. Di sini ada 7 lapisan. Yang pertama ada physical, ada data link, network, transport, session, communication, sama application. Jadi ketika data dikirim, itu data tuh bakal berjalan dari layer 7 ke layer 1 atau disebut dengan encapsulation. Sedangkan ketika data diterima oleh komputer tujuan, prosesnya itu berjalan dari layer 1 menuju layer 7 yang disebut decapsulation. Layer 7 sampai layer 5 itu disebut upper layer karena berhubungan langsung dengan aplikasi pengguna. Sedangkan layer 4 sampai layer 1 itu disebut dengan lower layer karena berhubungan dengan proses pengiriman data di jaringan. Di layer pertama itu saya akan menjelaskan mengenai application layer. Yang dimana layer ini tuh merupakan lapisan yang paling dekat dengan si pengguna. Contohnya itu, contoh protokolnya itu HTTPS, HTTP, FTP, SMTP, DNS, dan DHCP. Jadi bisa disimpulin kalau application layer ini menyediain layanan jaringan bagi aplikasi yang digunakan pengguna. Kemudian di layer 6 kita ada presentation, di mana layer ini tuh fungsinya buat menerjemahkan format data agar dapat dipahami oleh sistem tujuan. Selain itu, layer ini tuh melakukan proses enkripsi, deskripsi, sama kompresi data. Contohnya ketika kita buka gambar JPG atau mengakses website HTTPS, proses translasi itu maupun enkripsi dilakukan pada layer presentation. Kemudian di layer 5 itu ada session, yang dimana layer ini bertugas membangun, menjaga, dan mengakhiri sesi komunikasi antara dua perangkat. Jadi bisa melakukan video conference atau panggilan Zoom. Si session layer ini memastikan sesi komunikasi tetap aktif sampai selesai, terus nutup koneksi setelah komunikasinya berakhir. Lalu di sini ada layer 4, itu ada transport, yang dimana layer ini tuh tanggung jawabnya buat mastiin data sampai ke tujuan dengan benar. Data yang besar itu bakal dipecah jadi beberapa segmen biar lebih mudah dikirim. Nah, di layer ini tuh ada 2 protokol utama. Yang pertama ada TCP sama UDP, yang dimana TCP itu bersifat reliable
karena punya acknowledgement dan retransmission kalau terjadi kehilangan data. Nah, kalau yang UDP itu lebih cepat, tapi dia nggak menjamin seluruh data itu bakalan diterima. Lalu selanjutnya ada network. Ini di layer 3. Namanya layer ini tuh tugasnya untuk nentuin jalur terbaik biar si paket itu nyampe ke tujuan. Pengalamatan yang dipakai itu tuh IP address. Perangkat yang kerja pada layer ini tuh adalah router. Nah, router itu bakal ngebaca alamat IP tujuan, terus menentukan jalur pengiriman yang paling efisien. Lalu selanjutnya ada data link di layer 2. Fungsinya itu buat kirim data antar perangkat dalam satu jaringan, yaitu jaringan lokal. Nah, data itu dibungkus jadi frame dan diberikan alamat fisik atau MAC address. Nah, selain itu, layer ini tuh melakukan pendetection error juga pakai CRC. Nah, perangkat yang kerja di layer ini adalah switch dan NIC atau Network Interface Card. Lalu selanjutnya ada layer 1, yaitu physical. Yang dimana layer physical ini itu merupakan lapisan paling dasar yang berhubungan langsung sama media fisik. Jadi data itu diubah jadi sinyal listrik, cahaya, atau gelombang radio buat dikirim lewat kabel atau media nirkabel. Nah, perangkat yang bekerja di layer ini itu kabel UTP, fiber optic, hub, repeater, sama konektor RJ45. Selanjutnya, di sini ada proses enkapsulasi dan dekapsulasi data. Jadi, misal saya buka website pakai browser. Nah, pertama kita berasal dari application. Terus turun lagi untuk proses itu dienkripsi atau translasi. Terus setelah session layer membangun sisi komunikasi, transport layer itu bakal membagi data jadi beberapa segmen. Nah, network layer itu nambahin alamat IP sampai dia jadi paket. Terus data link itu nambahin MAC address sampai jadi frame. Nah, terakhir si physical itu ngubah frame jadi bit dan ngirimnya pakai media fisik. Selanjutnya di sini ada proses decapsulation. Jadi si komputer penerima proses berlangsung secara terbalik. Bit diterima dari si physical layer. Nah, terus berubah jadi frame di data link layer. Kemudian berubah jadi paket di network layer. Terus session layer itu mastiin sesi komunikasi itu tetap jalan. Nah, kalau presentation itu melakukan dekripsi dan translasi data. Terus yang terakhir application layer, dia nampilin informasi ke pengguna. Misalnya halaman website itu berhasil ditampilin. Lalu di sini ada perbandingan antara model OSI sama model TCP atau IP. Jadi model OSI itu punya 7 layer yang dipakai itu sebagai model referensi data pembelajaran. Kalau TCP itu cuma punya 4 layer yang benar-benar digunain di jaringan. Tapi walaupun implementasinya itu beda, konsep komunikasinya itu pada TCP IP itu tetap mengacu pada fungsi-fungsi yang dijelaskan di OSI. Oke, mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan. Sebagai kesimpulan, model OSI itu membagi komunikasi jaringan jadi 7 lapisan. Nah, 7 lapisan itu punya fungsinya masing-masing.
Nah, dengan kita memahami fungsi layer ini, fungsi setiap layer, kita tuh jadi dapat lebih mudah melakukan konfigurasi jaringan. Terus kita juga bisa paham proses komunikasi data. Sama kita tuh bisa melakukan troubleshooting kalau misalnya terjadi gangguan jaringan. Demikian presentasi tentang OSI layar hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.